Halo, pada saat ini saya akan memperkenalkan bagaimana untuk menggunakan GeoGebra, khususnya bagi Anda yang belum pernah menggunakan. Ingat, untuk menggunakan GeoGebra ada dua metode. Anda bisa menggunakan metode lewat web langsung. Yang kedua, Anda bisa install lewat aplikasi yang di Android ataupun iOS masing-masing. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial bagaimana Anda menggunakan GeoGebra dari tahap awal sampai Anda bisa membentuk bangunan 3 dimensi, khusus menggunakan GeoGebra versi web, dan khususnya kali ini saya menggunakan GeoGebra versi klasik. Nah, perhatikan ada beberapa menu tambahan. Di sini ada menu input, di sini ada di menu 3 titik sini ada beberapa menu pilihan. Anda bisa beralih ke beberapa menu yang diperlukan. Nah, kita hanya akan memerlukan menu 3D grafik, menu yang tampilan sekarang, dan kemudian menu 3D grafik. Nah, kita coba untuk tampilan sekarang yang diagram kartesius dalam 2 dimensi. Sumbu horizontal adalah sumbu X, sumbu vertikal adalah sumbu Y, asumsinya seperti itu. Nah, ingat untuk membentuk sebuah garis lurus kita perlu 2 titik. Nah, untuk menentukan 2 titik ada beberapa metode. Ingat di sini ada beberapa menu. Di sini Anda bisa menentukan titiknya dulu. Misalnya saya berikan titiknya di sini 0,0. Kemudian titik yang kedua masih klik menu yang sama. Di sini saya akan berikan sini menu titik 2,2. Nah, asumsinya ini adalah kalau A dan B saya hubungkan garis lurus, maka dia akan membentuk tepat sebuah garis lurus sesuai dengan pemahaman yang kita tahu. Nah, untuk membentuk sebuah garis lurus, kita bisa pakai beberapa menu yang ada sini. Menu yang paling tepat, nah, kita gunakan line. Kita gunakan line atau garis, maka dari dua buah titik, tepat akan dibuat sebuah garis lurus. Nah, dari sini kita bisa lihat nama garis lurusnya di sebelah kiri. Di sebelah kiri nama garis lurusnya dinamakan dengan F, dan F itu adalah garis yang melalui A dan B, dan persamaannya adalah minus X tambah Y sama dengan 0, atau kalau kita modifikasi maka dia akan jadi Y sama dengan X. Nah, pada konsep berikutnya, bagaimana kalau kita akan membentuk sebuah poligon misalnya, atau sebuah contohnya ini ada sebuah segitiga. Oke, ini bisa kita hapus dulu, bisa hapus, bisa dari sini untuk delete, atau kita hapus manual juga bisa lewat titik yang ada sini. Kita hapus, tinggal tekan tombol di keyboard delete atau hapus saja sini, atau bisa di sini ada beberapa menu tambahan. Oke, ya kita bisa klik new saja. Nah, oke, kita hapus menu yang ada sini, kita bisa hapus semua yang ada sini. Nah, kita akan membentuk sebuah poligon. Dengan sebuah poligon dalam ini sebuah segitiga. Maka untuk sebuah tiga dibentuk lewat 3 titik. Saya coba klik sini. Nah, perhatikan di sebelah kiri sini, kalau diperhatikan di sebelah kiri sini ada keterangan bahwa apa yang kita klik akan muncul keterangannya di sebelah kiri sini. Kita bisa tahu apa yang diminta. Kalau saya klik sini, ada juga keterangan di sini. Select all vertex, then first vertex scale. Oke, kita buat titik yang di sini pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. Oke, kita sudah hubungkan. Nah, maka dapatlah sini bangun A, B, dan C. Dapat bangun 2 dimensi, bangun segitiga. Oke, cukup untuk pengenalan. Jangan lupa untuk mengembalikan kembali ke menu, tekan tombol tanda panah sini. Nah, jangan lupa hapus kembali ini jika Anda rasa tidak penting, tapi kalau mau disimpan di komputer, di sini ada menu save to your computer. Untuk save online, Anda wajib buat akun dulu di GeoGebra. Kita ke menu yang kedua.
Menu yang kedua dalam hal ini kita akan sesuai dengan topik dimensi 3. Anda akan belajar untuk membuat kubus, balok, dan bangunan 3 dimensi lain. Nah, di menu yang berikutnya, Anda ketikkan cari di menu 3 titik yang ada di sini. Cari menu 3D Graphics karena tujuan kita untuk membuat bangunan 3 dimensi. Oke, perhatikan di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Anda bisa perkecil ini jika rasa ingin memperluas, atau jika dirasa ingin menghapus bisa klik sini, klik close. Nah, coba close dulu. Nah, ini bangunan murni untuk 3 dimensi. 3 dimensi berarti kita punya 3 sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk membuat bangunan 3 dimensi, di sini ada beberapa pilihan tambahan, agak sedikit berbeda dari yang tadi. Kita memerlukan menu-menu, diklik dulu menu-menu apa yang tersedia. Nah, ternyata kita akan menuju ke menu yang ada sini. Menu paling atas, kalau di sini ikonnya ikon limas atau piramid. Kita coba klik situ, kita cari ke yang bentuk cube. Oke, nah perhatikan di saat saya klik cube, di bagian bawah sini help muncul keterangan select to points or other corresponding object. Oke, maka kita hanya perlu setidak-tidaknya 2 titik. Oke, kita start dari sini. Asumsi kita akan membuat kubus dengan panjang 3 satuan, maka saya klik di sini 0, baru saya klik di sini yang kedua. Oke, maka sudah menjadi kubus 3 satuan. Nah, perhatikan di sebelah kiri muncul menu tambahan. Di sini ada kubus atau cube ABC dengan apanya 27 sini. 27 sini adalah volume. Ingat, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mudah bukan? Nah, bagaimana untuk kita menghubungkan 2 titik? Misalnya di sini, jangan lupa saya klik menu sini move. Kita lihat dari perspektif sudut pandang yang berbeda. Oke. Bagaimana kalau kita mencari diagonal sisi? Untuk cari diagonal sisi, berarti semua diagonal yang ada di luar sini, kita akan coba hubungkan dan kita cari panjangnya. Untuk diagonal sisi, yang pertama, klik di sini. Pada sini ada menu line atau segmen. Pastikan hanya memilih menu segmen, sebab kita hanya mencari jarak titik ke titik. Supaya tidak keterusan, kalau kita pilih menu line, maka garisnya akan keterusan. Kita perlu menu segmen, kita batasi. Tadi, misalnya ini saya mau cari A ke F. Oke, dalam sudut pandang seperti ini kira-kira dari A ke F. Ingat, panjang rusuknya adalah 3. Dari A ke F. Coba klik sini, baru ke menu segmen, pastikan kemudian kita tarik garis ke titik F. Ingat, sesuai dengan teorema Pythagoras, harusnya bisa dapat panjangnya AF, yaitu hitung dulu ya. Oke, kita cari sini. Kita klik A ke F. Nah, A ke F sini kalau kita hitung dengan menggunakan menu Pythagoras sesuai dengan konsep, maka kita harus cari membentuk sebuah segitiga A, B, dan F. Siku-sikunya di B, panjangnya 3 satuan, sini 3 satuan. Berarti kalau dengan konsep Pythagoras harusnya AF sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, dan seterusnya dia akan jadi akar 9 tambah 9 akar 18. Nah, akar 18 bisa akan jadi akar 9 kali 2 atau 3 akar 2. Nah, jawabannya harusnya 3 akar 2, tapi sini jawabannya 4,24 karena menggunakan metode menggunakan desimal. Anda bisa cek dengan kalkulator apakah jawabannya sama atau tidak. Oke, sudah dicoba menggunakan kalkulator. Nah, ternyata di GeoGebra juga ada tool untuk bisa kita lihat hasilnya dalam bentuk akar. Perhatikan di sini hasilnya adalah F. Anda bisa menggunakan beberapa metode. Ini salah satu metodenya. Di menu input sini, Anda bisa ketikkan search text. Nah, dia search
teks, Anda klik situ, baru Anda pilih saja yang ini, text point, baru poinnya jangan lupa isi yang F. Sesuai dengan di atas, sama dengan, nah, hasilnya adalah 3 akar 2. Ini salah satu metode saja. Dalam desimal hasilnya 4,24. Ingat 4,24 ini adalah pembulatan karena akar 2 adalah bilangan irasional, dikali bilangan rasional, dia pasti irasional. Ingat konsep pelajaran di kelas 10 yang lalu. Oke, bagaimana kalau kita akan mencari titik yang lain? Oke, saya coba gerakan dulu sini. Nah, kita mau cari diagonal ruang. Ingat ya, diagonal ruang atau berarti garis diagonal yang melintasi ruang kubus. Oke, ini diagonal ruang. Anda bisa ketikkan di sini segmen dari C ke E, katakanlah C ke E. Maka dari C ke E panjangnya adalah C ke E, di sini katakan panjangnya 5,2 satuan luas, satuan panjang maksud saya. Atau kita bisa menggunakan metode yang tadi, kalaupun mau cari desimalnya, coba kodenya vertex. Anda bisa, karena sini kita G, kita langsung saja G, maka jawabannya adalah 3 akar 3. Ingat 5,2 itu adalah nilai pembulatannya. Oke, sudah bisa? Oke, maka kembangkan sekarang ini di balok. Oke, sudah ya. Coba gerakan sekali lagi. Ingat untuk membuatnya, oke ya, terindah kan? Nah, Anda bisa klik save to your computer. Nah, nanti jika diminta untuk dimasukkan, pastikan di saat save, pastikan kasih nama dan save, dan nanti diupload di tempat yang akan diminta. Nah, oke, kita coba baru ya. Kita coba baru, Anda bisa klik new saja, bisa save. Nah, percobaan yang berikutnya bagaimana kalau kita membuat balok ya. Kita akan coba untuk membuat balok. Untuk membuat balok ada beberapa metode untuk membuat. Ini salah satunya. Maka yang pertama buat poligon segi 4 di bawahnya dulu. Jika poligon segi 4 sudah jadi, baru kita akan pilih menu yang sini. Kita akan pastikan belum menggunakan menu ini untuk membuat prisma, karena pada dasarnya balok adalah prisma juga. Ingat definisi prisma, alas dan atap itu harus bentuk yang sama. Oke, ingat kita buat poligon dulu. Pastikan jangan poligon segitiga, pastikan kita buat poligon segi 4. Kita bebas menentukan panjangnya berapa, lebarnya berapa. Oke, ini kita coba tentukan, kita isi 4 saja. Maka di sini dia akan menjadi satu poligon. Oke, 4 ya, segi 4. Kita akan jadi segi 4. Oke, kemudian kita naikkan tingginya menggunakan menu ini, extrude to prism. Kita tinggal klik select poligonnya, masukkan tingginya berapa, misalnya 5 altitude atau tingginya. Oke, maka jadilah sebuah prisma, atau kita bisa sebut balok dalam hal ini. Nah, untuk kasus ini dibatasi dulu mau membuat balok dengan panjang dan lebarnya sama. Nanti untuk panjang dan lebarnya beda, Anda bisa explore sendiri bagaimana kita buat. Intinya prinsipnya buat dulu segi 4-nya dulu. Oke, nah sekarang kita akan menentukan seperti yang tadi. Kita akan cari beberapa diagonal, dalam hal ini diagonal sisi atau diagonal bidang. Ingat, diagonal sisi atau diagonal bidang pada balok berbeda dengan diagonal bidang pada kubus. Kalau pada kubus dia sama-sama, kalau pada balok pasti sisinya tidak semua sisinya sama, hanya ada bertepatan mungkin sisi tertentu yang sama jika pun panjang dan lebarnya ini sama. Nah, dalam kasus ini kita
kita akan mencari sisi yang mencari diagonal dari D, ini dari D, ini C ke I ya, D ke I. Oke, kita akan cari D ke I. Jangan lupa pastikan menu segmen D ke I. Oke, ini panjangnya 5,83. Kemudian kita cari, kita geser dulu sedikit. Nah, ini kita mencari C ke I. C ke I. C ke I. Oke, dapatlah dia 6,56. Silakan mencoba untuk mencari bentuk akarnya. Oke, mudah bukan? Maka Anda di sini Anda harusnya sudah bisa mendeskripsikan bagaimana untuk menggunakan GeoGebra untuk bisa mengenali prinsip-prinsip dasar, titik ke titik, kemudian titik juga ke garis, dan nanti titik ke bidang. Nah, sekarang kita ke titik ke titik ke garis dulu. Oke, untuk titik ke garis kita bisa menggunakan kubus dulu, menggunakan kubus dulu untuk sedikit memudahkan. Oke, saya coba hapus ini dulu. Oke, sudah ya. Sudah terhapus. Kita membuat kubus. Ingat, buat kubusnya sangat sederhana. Kita buat kubusnya di sini saja. Dengan panjang sisi adalah 3. Nah, untuk titik ke garis berarti asumsinya kita mencari titik B ke FG. B ke FG. Ingat, untuk mencari B ke FG, maka Anda harus mencari yang tegak lurus. Maka B ini kalau diproyeksikan ke FG, dia harus tegak lurus. Tapi sini kelihatan sangat mudah. B ke FG, dia tegak lurus tepatnya di F. Tepatnya B tegak lurus ke garis FG tepatnya di F. Maka untuk mencari panjangnya sangat sederhana. Panjangnya sisinya adalah 3. Berarti jarak dari B ke garis FG adalah 3. Nah, bagaimana kalau kasusnya berbeda? Saya coba buat segmen yang lain. Segmen di sini. Dari E ke G. Nah, dari E ke G sini, kita akan mencari bagaimana kalau titik A yang tadi, nah ini ya, B, ralat maksud saya B, dari titik B yang A juga bisa. Oke, kalau A mudah juga. Kalau dari titik A ke EG juga dia pasti tegak lurusnya di E, maka jawabannya juga sama, adalah 3. Nah, sekarang bagaimana kalau dari B? Sebab dari B dia harus tembak ke sini. Maka di sini Anda bisa menggunakan beberapa menu yang ada di sini untuk memudahkan. Anda bisa menggunakan menu ini, perpendicular line, atau dari, ingat seperti simbol ini, dari titik sini kita akan cari yang tegak lurus terhadap garis yang ada di sini. Maka Anda bisa menggunakan metode sini. Anda klik di B, kita ke line yang ada sini. Maka ini garis yang tegak lurus dengan Oke, jadi kita pasti membentuk 2 garis. Satu garis proyeksi, garis hayalan lah bisa dibilang, garis proyeksi. Satu garis yang sudah kita segmen yang kita sebut sebenarnya EG. Nah, pasti 2 garis ini akan tepat berpotongan di satu titik. Tepat perpotongan titik. Anda bisa cari titik apa tersebut di sini. Oke, intersect. Silakan klik intersect. Tinggal tempatkan saja kursus ini. Nah, dapatnya intersect di FG adalah 1, oke, mudah, 1,5 sekian kan dalam 3 sumbu. Nah, kita tinggal cari panjangnya kan. Panjangnya B ke titik potong sini. Titik B ke L, kalau seperti ini, L, E, F, G, H, I ya, seperti ini ke I. Untuk mencari B ke I, coba kita geser sedikit. Nah, ini. Untuk mencari B ke I, yang dari sini B ke I, maka Anda bisa mencari menu sini. Ayo cari dulu menu yang mana itu. Sini ada menu cukup banyak. Kita bisa mencari beberapa menu yang ada sini. Kita akan fokus mencari panjangnya. Berarti kita tidak membuat titik, tidak membuat poligon dan seterusnya. Nah, kita ke menu yang ada di sini. Kita akan mencari distance atau jarak atau panjangnya.
Oke, silakan klik di sini. Maka di sini ada keterangan select the points atau select sebuah segmen garis atau poligon atau sebuah lingkaran. Nah, kita cukup klik saja ini. Klik saja ralat, kita diulangi, kita klik saja A ke I. Kita saja A ke bentar ya. Oke, kita coba lagi, kita geser cari posisi yang paling nyaman untuk bisa mengklik. Oke, katakanlah sini kita B ke I ya. Oke, mungkin inilah agak lebih jelas. Nah, kita coba lagi di sini distance-nya atau jaraknya dari B ke ya apa ya? Iya. Nah, sudah dapat sini 3,67. 3,67. Sudah ya? Distance-nya adalah 3,67 panjang dalam satuan panjang. Oke, mudah bukan? Anda bisa mencoba untuk metode yang lain. Untuk bentuk-bentuk yang lain dengan metode yang sama, atau Anda bisa juga kembangkan cari model atau metode yang berbeda. Nah, setidaknya ini gambaran awal untuk Anda bisa menggunakan metode GeoGebra. Anda bisa imajinasikan sendiri, Anda bisa ke sini. Nah, kalau pada animasi sebelumnya, Anda hanya menggeser melihat animasi kubus dan balok yang tidak yang dibuat di dalam ruang tidak di dalam diagram seperti ini, diagram kartesius seperti ini. Nah, sekarang Anda bisa melihat dalam diagram Anda sendiri bisa menggeser. Ternyata membuat objek 3 dimensi itu mudah dengan menggunakan GeoGebra. Nah, pada bagian akhir Anda akan membuat sebuah latihan nanti. Dan latihan tersebut Anda diminta untuk menentukan jarak dari kasus yang akan diberikan dan pastikan Anda menggunakan metode GeoGebra. Anda juga bisa menggunakan metode tradisional untuk sekedar pengecekan, tapi ingat, metode tradisional akan memakan waktu yang sedikit lebih lama. Oke, demikian tutorial saat ini. Semoga dapat membantu.